Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Putristari dari kelas 11 TKJ 1 dengan urutan absen nomor 19. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dengan mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dengan guru pengampu yaitu Ibu Rifaatul Aziza SPD. Yuk, mari simak videonya lebih lanjut. Pengertian VLAN. VLAN memudahkan administrasi jaringan untuk mempartisi switch tunggal agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem mereka tanpa harus menjalankan kabel baru atau membuat perubahan besar dalam infrastruktur jaringan mereka saat ini. LAN virtual sering dibuat oleh bisnis yang lebih besar untuk mempartisi ulang perangkat untuk manajemen lalu lintas yang lebih baik. VLAN atau LAN virtual adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan koleksi perangkat pada jaringan area lokal, fisik, atau LAN terpisah. LAN adalah sekelompok komputer dan perangkat yang berbagi jalur komunikasi atau tautan nirkabel ke server dalam wilayah geografis yang sama. VLAN atau virtual LAN adalah pengelompokan logis dari perangkat dalam domain broadcast yang sama. LAN virtual dikonfigurasikan melalui switch dengan menempelkan beberapa interface ke dalam satu domain broadcast dan beberapa interface yang lain. Setiap LAN virtual bertindak sebagai subkelompok port switch di LAN Ethernet. LAN virtual dapat menyebar ke beberapa skalar dengan masing-masing LAN virtual diperlakukan sebagai subnet atau domain siaran sendiri. Ini berarti bahwa frame yang disiarkan ke jaringan hanya akan dialihkan antara port dalam LAN virtual yang sama. Cara kerja VLAN. Berikut adalah setai langkah demi langkah tentang cara kerja Virtual Local Area Network. Virtual Local Area Network dalam jaringan diidentifikasi dengan nomor rentang yang valid adalah 1 sampai 4094. Pada saklar Virtual Local Area Network, Anda dapat menetapkan port dengan nomor Virtual Local Area Network yang tepat. Saklar kemudian memungkinkan data yang perlu dikirim antara berbagai port yang memiliki Virtual Local Area Network yang sama. Karena hampir semua jaringan lebih besar dari satu saklar, harus ada cara untuk mengirim lalu lintas antara dua saklar. Salah satu cara sederhana yang mudah untuk melakukan adalah dengan menetapkan port pada setiap switch jaringan dengan Virtual Local Area Network dan menjalankan kabel antara keduanya. Ada dua alasan VLAN digunakan. Yang pertama, perubahan jaringan dicapai dengan mudah hanya dengan mengkonfigurasikan port ke LAN virtual yang sesuai. Yang kedua, Anda dapat menyimpan host yang menyimpan data sensitif pada LAN virtual terpisah untuk meningkatkan keamanan. Ada beberapa jenis VLAN, diantaranya 1. Protokol LAN virtual yang menangani lalu lintas berdasarkan protokolnya. Skalar akan memisahkan atau meneruskan lalu lintas berdasarkan protokol lalu lintas. 2. LAN virtual statis juga disebut sebagai LAN virtual berbasis port. Membutuhkan administrator jaringan untuk menempatkan port pada switch jaringan ke jaringan virtual sementara. 3. LAN virtual dinamik memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan keanggotaan jaringan berdasarkan karakteristik perangkat sebagai ganti untuk memindahkan lokasi port. Dalam penggunaan VLAN ada beberapa keuntungan maupun kerugiannya. Keuntungan VLAN termasuk berkurangnya lalu lintas siaran, keamanan, kemudahan administrasi, dan pembatasan domain siaran. Kelemahan VLAN termasuk keterbatasan 4096 LAN virtual per switching domain, menciptakan masalah bagi penyedia hosting besar yang sering perlu mengelokasikan puluhan ataupun ratusan LAN virtual untuk setiap pelanggan. Cara mengatasi. Untuk mengatasi batasan ini, protokol lain seperti VXLAN atau Virtual Extensible LAN, NVGRI atau virtualisasi jaringan menggunakan generic routing encapsulation, dan GNAF mendukung tag yang lebih besar dan kemampuan untuk tunnel frame 2 dalam paket layer 3.
atau jaringan. Kesimpulan yang kita dapat, virtual lab atau VLAN adalah sebuah konsep di mana kita dapat membagi perangkat secara logis pada dua lapisan atau lapisan data link. Umumnya, perangkat layer 3 membagi domain broadcast dapat dibagi dengan switch menggunakan konsep virtual local area network. Domain broadcast adalah segmen jaringan di mana jika perangkat menyiarkan paket, maka semua perangkat dalam domain siaran yang sama akan menerima semua paket siaran, tetapi terbatas pada saklar hanya karena router tidak meneruskan paket siaran. Untuk meneruskan paket virtual local area network yang berbeda atau dari satu VLAN ke VLAN lain atau domain siaran, diperlukan perurutan pada VLAN melalui virtual local area network. Subjaringan ukuran kecil yang berbeda dibuat relatif mudah untuk ditangani. Berikut adalah contoh cara konfigurasi VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama, kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Kedua, pilih dan masukkan switch dengan 2960. Kemudian juga masukkan komputer atau PC 1 sampai 4. Ganti nama PC menjadi PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. VLAN pertama adalah PC 1 dan PC 2. Kemudian, VLAN kedua adalah PC 3 dan PC 4. Dengan menggunakan satu switch, maka PC 3 dan PC 4 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 1 dan PC 2. Konfigurasi IP. Masukkan IP pada PC 1. Di sini, saya menggunakan contoh IP 10.10.10.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP PC2, di sini saya menggunakan contoh IP dengan 10.10.10.2 dengan subnet max-nya sama dengan PC 1. IP PC 3 dan PC 4 ini dibuat berbeda dengan PC 1 dan 2. Untuk IP PC 3, di sini saya menggunakan contoh IP 192.168.1.1 dengan subnet max-nya sama dengan PC 1 dan 2. Untuk PC 4, di sini saya menggunakan contoh IP 192.168.1.2 dengan subnet max-nya sama dengan PC 1, 2, dan 3. Hubungkan masing-masing PC ke switch, kemudian tarik dari PC 1 menggunakan flash Ethernet ke switch Ether 1. Kemudian tarik PC 2 menggunakan flash Ethernet ke switch Ether 2. Kemudian tarik PC 3 menggunakan flash Ethernet ke switch Ether 3. Dan yang terakhir, tarik PC 4 menggunakan flash Ethernet ke switch Ether 4. Sekarang akan konfigurasi VLAN pada switch dengan klik 2 kali, kemudian pilih CLI. Jadi di sini saya akan mengkonfigurasi dengan menggunakan command line interface. Kemudian di sini akan muncul switch, maka akan saya enter terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan masukkan perintahnya. Contohnya, di sini saya masukkan enable dan const.
Setelah itu, kita lihat dulu VLAN-nya dengan memasukkan perintah show VLAN. Di sini terdapat VLAN 1002, 1003, 1004, dan 1005. Kemudian konfigurasi VLAN dengan perintah const. Kemudian kita buat namanya, misal VLAN 10 enter. Kemudian masukkan name LAN 1. Kemudian ketik X lalu enter. Kemudian buat nama VLAN 20 lalu enter. Kemudian ketik name LAN 2. Kemudian ketik lagi exit lalu enter. Selanjutnya kita lihat VLAN dengan perintah show VLAN. Nah, di sini ada VLAN 10 dengan nama LAN 1 dan VLAN 20 dengan nama LAN 2. Ketikkan konfigurasi terminal atau const. Kemudian interface FA0/1. Jadi ini yang terhubung ke PC 1. Kemudian enter. Lalu ketik switch port akses VLAN 10 untuk kita membuat aksesnya. Lalu ketik lagi exit. Kemudian enter. Kemudian ketik interface FA0/2. Lalu ketik lagi switch portnya akses VLAN 10 lalu ketik exit kemudian enter. Kemudian ketik lagi interface FA0/3 lalu enter. Dengan switch portnya akses VLAN 20 lalu ketik exit. Ketik interface FA0/4 enter. Switch port aksesnya adalah VLAN 20 lalu ketik exit kemudian enter. Kemudian untuk melihat VLAN ketik lagi show VLAN. Kemudian kita lihat VLAN-nya. Jadi untuk VLAN 10 namanya LAN 1, interface Ether 1 dan Ether 2, dan untuk VLAN 20 namanya LAN 2, Ether 3 dan Ether 4, dan sudah selesai.
Kita coba akan melakukan pengujian dengan menggunakan menu ini dan klik PC1 ke PC2. Kita lihat hasilnya sukses. Kita lihat PC3 ke PC4, hasilnya sukses. Dan kalau PC1 ke PC3 hasilnya failed. Dan PC2 ke PC4 juga sama failed. Jadi VLAN 10 dan VLAN 20 tidak bisa berkomunikasi. Di sini saya akan menambahkan PC5. Lalu saya menggunakan atau memasukkan IP dengan IP 192.168.1.3 dan untuk subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian ganti nama PC menjadi PC5. Kemudian tarik PC5 menggunakan fast Ethernet ke switch Ether 5. Kita akan coba melakukan pengujian dengan menggunakan menu dan klik PC2 dan PC5 dan hasilnya failed. Kemudian mari kita lakukan pengujian terhadap PC5 dengan PC3 dan hasilnya failed. Kita lakukan lagi pengujian terhadap PC5 ke PC4 dan hasilnya failed juga. Kita akan melakukan konfigurasi lagi. Enter 3 kali dan ketik const, lalu enter. Kemudian kalian ketik enable lalu enter. Ketik lagi const lalu enter. Kemudian ketik interface FA0/5, kemudian enter. Kemudian ketik switch port access VLAN 20 lalu enter. Ketik exit lalu enter. Kemudian ketik lagi exit lalu enter. Mari sekarang kita uji PC3 dengan PC5 dan hasilnya sukses. Audio Jungle.